Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata pelajaran IPA ya. Kali ini kita akan membahas materi gerak lurus. Yang pertama, kita harus tahu dulu tuh konsep gerak itu seperti apa, dan nanti kita akan belajar tentang jarak dan perpindahan, kecepatan dan kelajuan, hingga nanti ke hukum Newton. Oke, kita mulai dari definisi gerak. Benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Apa itu titik acuan? Titik acuan itu adalah diri kita yang melihat, itu namanya titik acuan. Menurut definisi gerak tadi, menurut kalian binatang mana yang bergerak dan mana yang tidak bergerak? Jelaskan alasannya. Oke, ayo diamati mana hewan yang gerak dan mana yang tidak bergerak. Sudah? Oke, kalau sudah coba ya jawabannya sesuai sama yang seharusnya atau tidak. Jadi semua hewan yang ada di gambar itu bergerak. Tapi tidak semua hewan yang ada di gambar itu mengalami perpindahan. Ada yang tetap di situ. Nah, tapi hewan yang mengalami perpindahan itu sudah pasti bergerak. Oke. Semua hewan bergerak, tapi tidak semua hewan mengalami perpindahan. Nah, karena kita sudah tahu tuh definisi gerak itu seperti apa, maka kita akan mempelajari jarak dan perpindahan yang berkaitan dengan gerak. Mari kita amati pada gambar jarak dari rumah. Kita akan menempuh dari rumah ke sekolah itu totalnya 2 km. Nah, yang namanya jarak itu adalah total yang kalian tempuh dari rumah ke sekolah. Tapi, apa bedanya dengan perpindahan? Kalau jarak kan total yang kita tempuh dari awal dari rumah sampai kita berada di sekolah, itu namanya jarak. Oke, kalau perpindahan, gimana cara bedainnya jarak dengan perpindahan? Kita lihat ilustrasi berikut ini. Kita lihat kucing berjalan menuju bunga depan ya. Oke. Nah, kemudian berjalan lagi sampai ke gambar terakhir. Nah, untuk gambar pertama, dari jarak pertama itu 8 meter. Meter ya, ini satuannya ya. Terus kemudian berjalan lagi 6 meter. Berarti berapa jaraknya? Jaraknya adalah 8 ditambah 6 sama dengan 14 meter. Kemudian untuk perpindahan itu adalah ini yang garis merah ini namanya perpindahan. Kita pakai rumus Pythagoras. A kuadrat ditambah B kuadrat dalam akar ya, sama dengan A nya 8 kuadrat, B nya 6 kuadrat, berarti ketemunya 100, akar dari 100 adalah 10 meter, berarti perpindahannya adalah 10 meter. Kita lihat ilustrasi yang di bawah, itu ada bola dilempar tidak beraturan. Kita lihat jaraknya yang mana, perpindahannya yang mana. Jadi jarak muter-muter jauh ini namanya jarak, tapi perpindahannya hanya dekat. Perpindahan adalah perbedaan dari titik awal ke titik akhir, berhentinya di sana. Ini yang namanya perpindahan. Jadi tinggal dihitung jarak dari titik awal ke titik akhir, itu namanya perpindahan. Kalau jarak berarti total yang ditempuh benda tersebut. Gitu ya. Nah, di situ ada keterangan jarak itu adalah satuan skalar, besaran skalar. Kalau perpindahan adalah besaran vektor. Karena perpindahan ada arahnya, tapi kalau jarak hanya ada nilainya saja. Itu pernah dipelajari di kelas 7 ya, besaran skalar dan besaran vektor. Nah, setelah kita sudah tahu apa itu jarak, apa itu perpindahan, maka kita akan lanjut ke kelajuan, tempuh benda setiap detik. Oke. Rumusnya V sama dengan S per T, di mana V itu sama dengan kelajuan, satuannya meter per sekon, kemudian S adalah jarak yang ditempuh, kemudian T adalah waktu, satuannya sekon. Itu ya, itu untuk mengukur kelajuan. Nah, ada alat nih untuk mengukur kelajuan, yaitu speedometer. Biasa kalian lihat di kendaraan seperti mobil, motor, itu pasti ada speedometernya ya. Kemudian kecepatan, apa bedanya kecepatan dengan kelajuan? Kalau kelajuan tadi untuk mengukur jarak yang ditempuh setiap detik, tapi kalau kecepatan itu untuk mengukur perpindahan. Rumusnya V, ada garis panahnya karena kecepatan itu adalah besaran vektor. Maka rumusnya delta S per T, yaitu perpindahan
dibagi waktu. Untuk kecepatan, alat ukur yang digunakan adalah GPS. Sering lihat juga ya GPS ya, itu untuk mengukur kecepatan. Pada gerak lurus itu sebenarnya dibagi menjadi GLB dan GLBB. GLB itu gerak lurus beraturan, GLBB itu gerak lurus berubah beraturan. Kalian bisa pelajari di LKS atau rumus-rumusnya coba diamati untuk GLB dan GLBB. Terakhir percepatan. Percepatan itu simbolnya A. Apa sih percepatan? Percepatan adalah perubahan kecepatan pada selang waktu tertentu. Rumusnya A sama dengan, A itu percepatan ya, A sama dengan delta V dibagi delta T. Delta V berarti perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Perubahan kecepatan itu dihitung dengan cara VT min V0. VT itu kecepatan akhir, V0 itu kecepatan awal, dibagi T-nya tadi berapa. Gitu untuk mengetahui percepatan. Mudah ya. Nanti pelan-pelan kita coba contoh soalnya. Kalian bisa belajar di LKS, di situ ada contoh-contoh soal. Nah, ini grafik dari perpindahan kecepatan dan percepatan. Dilihat grafiknya GLB sama GLBB. Kalau GLBB itu ada GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat ya. Kalau GLB itu gerak lurus beraturan, jadi segitu terus. Jadi kalau GLB itu contohnya kalau di jalan tol. Di jalan tol itu kan kecepatannya konstan segitu terus ya. Itu GLBB. Tapi kalau GLBB dipercepat itu ketika motor yang ada di lampu merah ketika mau lampu hijau itu pastikan mengalami percepatan, berarti dipercepat. Tapi kalau GLBB diperlambat itu ketika menemui lampu merah itu maka spontan kendaraan itu akan diperlambat untuk berhenti di lampu merah. Seperti itu bedanya GLB dan GLB. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Silahkan dipelajari, diulang-ulang lagi, jangan lupa dicatat bagian-bagian penting yang menurut kalian perlu dicatat. Terus cek tugas di Google Classroom. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan selalu. Terima kasih.